Selamat bergabung kembali di Haris Vlog. Kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang sejarah kota Batavia. Kita semua tahu sebelum bernama Batavia, kota ini bernama Jayakarta. Ekspedisi pertama Belanda tiba di Jayakarta pada tahun 1596. Sebenarnya mereka dalam rangka perjalanan ke Ambon, Maluku untuk membeli rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah merupakan komoditas utama perdagangan dunia. Terutama banyak dicari oleh negara-negara dengan 4 musim. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan diri ketika datangnya musim dingin. 1602, perusahaan dagang Belanda India Timur didirikan dengan kantor pusatnya di Ambon. Seiring berjalannya waktu, juga kesadaran betapa besar keuntungan yang mereka dapatkan dalam perdagangan rempah-rempah ini, mereka memutuskan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Caranya, pertama harus mengamankan jalur distribusi. Artinya, akan jauh lebih baik apabila mereka dapat menaklukkan kota Jayakarta sebagai kota pelabuhan. Tahun 1618, Jan Pieterszoon Koen memimpin armada perang Belanda menuju Jayakarta. Butuh 2 tahun untuk Jan Pieterszoon Koen akhirnya dapat menaklukkan Jayakarta. Bulan Mei 1619 mereka berhasil. Penduduk Jayakarta melarikan diri pada waktu peperangan itu jauh keluar kota Jayakarta, sehingga Jayakarta menjadi tidak berpenduduk. Sementara setelah penaklukannya, Jan Pieterszoon Koen perlu banyak tenaga kerja untuk membangun kembali kota yang hancur. Diputuskanlah untuk mendatangkan narapidana dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Bali, Makassar, Malabar, dan Coromandel di India untuk membangun Jayakarta. 1621 mereka mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Sebenarnya sih Jan Pieterszoon Koen mau memberi nama Hoorn sesuai dengan kota kelahiran beliau, New Hoorn. Tetapi apa boleh buat, pemerintah kerajaan Belanda lebih menyukai Batavia. Mereka membangun kota Jakarta seperti mereka membangun Amsterdam, kota kanal. Selain membangun perumahan, membangun pertokoan, pemerintahan, mereka juga membangun dinding kota sebagai pertahanan. Panjang dinding kota dari selatan ke utara adalah 1.300 meter. Lebarnya dari barat ke timur hanya 900 meter. Kecil, tapi pada masa itu, abad ke-17, kota Batavia adalah kota besar. Ingat, pada waktu mereka membangun kota Batavia 1620, mereka tidak mempunyai penduduk. Tapi 110 tahun kemudian, 1730, mereka mendapatkan masalah karena pemerintah
kolonial Belanda tidak bisa menyediakan cukup makanan untuk penduduk Batavia. Jadi Anda bisa bayangkan betapa padatnya penduduk Batavia. Diputuskan untuk membangun kolam ikan di utara Batavia agar mereka mendapat cukup makanan. Satu masalah teratasi, tetapi kolam ikan itu juga mengundang banyak nyamuk. Sampai-sampai mereka mendapat epidemi malaria. Ribuan orang mati, meninggal dunia. Lucunya, penduduk Cina mempunyai imunitas yang lebih baik dari penduduk Batavia lainnya. Mereka juga hidup lebih lama. Sampai tahun 1740, Gubernur Jenderal Belanda Valkenier mempunyai kekhawatiran apabila mereka tidak mengirim komunitas Cina, penduduk Cina keluar Batavia, satu saat nanti mereka dapat menguasai pemerintahan. Jadi, Belanda memutuskan untuk mengirim orang-orang Cina keluar dari Batavia ke Sri Lanka untuk bekerja di perkebunan teh di sana. Tetapi orang Cina tidak mau. Karenanya ada tragedi yang terjadi di bulan Oktober 1740. Geger pecinan. Orang Belanda membunuh penduduk Cina di Batavia. Itu sejarah yang tidak bagus. Tahun 1809 sampai 1811, Gubernur Jenderal Belanda yang bernama De Angeles memutuskan untuk menghancurkan dinding kota karena Batavia sudah tidak layak huni. Begitu banyaknya orang yang tinggal di Batavia sehingga kota Batavia tidak sehat lagi. Jadi dia hancurkan dinding kota, batu bata dinding kota Batavia dipergunakan lagi untuk membangun istana di daerah Lapangan Banteng. Saat ini Jakarta Pusat. Jadi setelah 1810 Batavia sudah dianggap kota tua karena kota yang baru di daerah Jakarta Pusat diberi nama Weltevreden. Ya. So begitulah sejarah dari kota Batavia yang sudah berjaya dari 1620 sampai 1810. Semoga informasi ini memberikan pencerahan kepada kawan sekalian. Terima kasih, sampai vlog berikutnya. Subscribe dong. Ya elah, subscribe dong mah tinggal pencet. Kagak usah bayar. Gratis. Jangan lupa subscribe.